Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Saya harap teman-teman semua sehat selalu bersama keluarga ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama atau sharing pengalaman tentang media pembelajaran berbasis web, salah satunya adalah Google Classroom. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Florenti Foniwoka Belolo, NIM 140 141 9204 dari Rombel J. Kali ini kita akan bahas tentang Google Classroom, yaitu platform Google Classroom. Menurut Abdul Barir Hakim, Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning. Servis ini didesain untuk membantu pengajar untuk membuat dan memberikan tugas kepada pelajar secara paperless. Google Classroom juga merupakan Learning Management System atau LMS yang dikeluarkan oleh perusahaan Google, sehingga terintegrasi dengan produk Google lainnya seperti Gmail, Google Drive, Hangout, Gmeet, YouTube, Calendar, dan sebagainya. Nah, ini merupakan sejarah perkembangan awalnya. Pada tahun 1995, namanya tuh bukan Google teman-teman, melainkan Backrub, yaitu mesin pencarian yang dibuat oleh kedua pria hebat yaitu Larry Page dan Sergey Brin, seorang mahasiswa pasca sarjana doktoral di Stanford University, California, Amerika Serikat. Para pria hebat ini membentuk suatu mesin pencarian dengan nama awalnya Backrub. Lalu pada tahun 1997 mereka resmi mendaftarkan Backrub dengan nama google.com. Dari 1997 sampai 2014, Google telah mendapatkan banyak fitur seperti Drive, Gmail, dan sebagainya. Dan pada tanggal 12 Agustus 2014, resmi dirilis kepada publik yaitu platform Google Classroom. Nah, di platform ini memiliki beberapa kelebihan. Contohnya mudah digunakan, menghemat waktu, berbasis cloud. Maksud dari berbasis cloud ini merupakan di mana Google Classroom ini menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar. Lalu ada gratis teman-teman. Mengapa? Karena dapat digunakan oleh siapapun dan kapanpun untuk membuka kelas asalkan mereka memiliki akun Gmail dan bersifat gratis. Selain itu, mereka juga dapat mengakses fitur-fitur yang ada di Google secara gratis loh teman-teman, seperti Drive, dokumen, spreadsheet, slide, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada ramah seluler, yang dimana Google Classroom ini dirancang agar responsif dan mudah digunakan pada perangkat mobile dimanapun. Google Classroom ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang paling terutama yaitu Google Classroom harus terhubung koneksi internet untuk kita mengakses platform ini. Lalu berdampak pada pengetahuan. Mengapa? Jika kita tidak memperhatikan materi atau bahan ajar dan diskusi kelas yang telah disediakan pada platform Google Classroom ini, maka akan berdampak pada pengetahuan kita yang dimana kita kurang mengerti atau kurang memahami. Lalu kekurangannya juga merupakan salah satunya itu pembelajaran individual, yang dimana pembelajaran ini lebih kepada individual sehingga kurang berinteraksi sosial. Jadi tuh seperti ini teman-teman. Jadi karena keseringan kita belajar secara individu, maka sikap sosial kita kepada atau interaksi sosial kita kepada teman-teman lain itu akan berkurang. Karena apa? Karena kita lebih terlalu lama untuk mengerjakan secara individual, bukan kelompok, seperti itu. Lalu yang terakhir, membutuhkan hardware dan software, yang dimana hardware itu seperti laptop atau HP dan sebagainya. Dan software merupakan aplikasi-aplikasi yang digunakan yang mendukung untuk mengakses pembelajaran daring. Ini kita masuk pada tutorial membuat kelas. Ini untuk para pengajar atau para pendidik yang akan menggunakan platform Google Classroom untuk pembelajaran daring ya teman-teman. Nih, ada tutorialnya nih. Yang pertama, kita membuka web
https://classroom.google.com. Lalu login menggunakan akun Gmail Anda. Jadi jangan Gmail orang lain ya. Lalu, jika sudah, klik lanjutkan dan pilih peran sebagai pengajar. Kemudian, klik ikon plus di pojok kanan atas, lalu klik buat kelas. Isikan nama kelas, lalu klik buat. Kolom lainnya dapat Anda isi secara opsional. Nah, kelas sudah dibuka. Anda dapat mengganti header dengan gambar default maupun gambar unggahan dari komputer. Ini termasuk contoh platform Google Classroom yang pernah saya buat ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian jika untuk mengundang peserta didik masuk ke dalam kelas yang telah kita buat, dapat dilakukan dengan membagikan kode kelas yang ada di bawah nama kelas ini, lalu disalin dan dibagikan kepada grup WhatsApp atau grup sosial media yang berisi anggota-anggota kelas atau enggak peserta didik. Nah, kemudian jika ingin membuat pengumuman, bisa klik tulisan umumkan sesuatu ke kelas Anda seperti yang tertera pada gambar. Kemudian tulislah sarapan pagi atau kata pembuka, lalu klik posting. Ini bebas teman-teman karena kalian ingin menyapa kabar anak muridnya, dan di sini kan juga bisa mengecek kehadiran dengan sekalian absen dengan bisa dibalas kata hadir, saya hadir atau seperti itu. Nah, berikutnya tutorial mengelola Google Classroom. Yang pertama bisa membagikan bahan ajar. Caranya, buka tab tugas kelas, lalu klik ikon plus buat, lalu pilih materi. Kemudian kita bisa melengkapi form isian materi ajar, meliputi topik, judul, dan deskripsi. Selanjutnya membuat tugas. Seperti sebelumnya, buka tab tugas kelas, lalu klik ikon plus buat, lalu pilih tugas. Seperti pada gambar ya teman-teman. Lengkapi form isian, materi ajar, meliputi judul, dan instruksi pengerjaan tugas. Pada bagian kanan, jika sebelumnya telah melakukan pengaturan sistem penilaian menggunakan mode bobot nilai berdasarkan kategori, maka tetap kan termasuk kategori nilai yang mana. Selanjutnya membuat kuis. Seperti biasanya, buka tab tugas kelas, klik ikon plus buat, lalu pilih tugas kuis. Untuk membuat kuis, bisa menggunakan Google Form dengan jumlah soal lebih dari 1 atau pilih pertanyaan. Berikutnya, lengkapi form isian dan buatlah soal kuisnya. Ini tutorialnya bergabung dengan kelas ya. Untuk para peserta didik, yang pertama buka alamat webnya dan login dengan user dan password akun Google pribadi. Ingat, Google pribadi teman-teman. Klik tanda plus pada pojokan atas, lalu pilih gabung or join class. Kemudian masukkan kode kelas yang diberikan oleh pengajar dan join. Bergabung, maka tampilannya akan seperti ini yang terlihat teman-teman. Nah, untuk aktivitas peserta didik, seperti inilah tampilannya. Di halaman siswa ada pengumpulan tugas, berarti mahasiswa atau peserta didik bisa melihat tugasnya ya, tinggal klik lihat tugas. Lalu di sini juga bisa ada klik tambah atau buat. Tugas bisa dikirimkan melalui Google Drive, link URL maupun unggah dokumen. Pada kolom komentar kelas, peserta didik dan guru dapat berdiskusi bersama mengenai tugas. Sedangkan untuk komentar pribadi, peserta didik secara individual dapat berdiskusi dengan guru. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, dan semoga ilmu yang saya berikan atau pengetahuan yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali lagi, stay safe dan di rumah saja ya teman-teman. Sampai jumpa pada perkuliahan tatap muka. Terima kasih.